Perkenalkan, nama saya Devi Wahyuningsi. Saya kesini untuk men-sharingkan kepada Anda, ini Bapak Ibu sekalian ya, 10% skill dan 90% impian dan sikap Bapak Ibu. Kalau Anda kuat di sini, pasti Anda tidak akan goyang kemana-mana. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena 10% skill. Skill bisa dibentuk dari one vision, betul? Betul Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda bilang saya tidak pandai, saya tidak pintar, dan saya segala macam kejelekan ada di saya, tidak apa-apa Bapak Ibu. One vision tempatnya Anda berubah. Tempatnya Anda dirubah. Dulu saya juga sama seperti Anda. Ya, saya tidak akan bahas masalah impian, yang saya akan bahas masalah ini Bapak Ibu. Yang satunya, impian menentukan apa yang Anda harus dapatkan di bisnis ini. Kalau Anda masih down-nya, semangatnya masih kayak lumba-lumba, muncul turun Bapak Ibu sekalian, berarti impian Anda belum besar. Gampang cek impian Anda besar atau tidak Bapak Ibu. Anda pasti semangatnya naik turun kayak lumba-lumba ya. Pikiran mendahului tindakan, betul Bapak Ibu? Saya hanya sedikit membahas ini. Segala sesuatu diciptakan dua kali. Ciptaan mental mendahului ciptaan fisik Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan Anda kesini dulu disulap atau berpikir mau kesini. Berpikir mau kesini Bapak Ibu sekalian. Bukan tiba-tiba langsung keluar dari karung, jering, datang di WTC ya, tidak ya. Anda kesini berpikir dari rumah, Anda persiapkan baju terbaik Anda, pokoknya dandan secantik mungkin, seganteng mungkin, ya, gelnya tuh sampai naik-naik ya. Itulah ciptaan mental Bapak Ibu sekalian. Dan tiba Anda di sini, niat 100%, usaha 100%, dan hasil 100%. Ini yang saya lakukan dari dulu Bapak Ibu sekalian. Saya tidak pernah main-main menjalankan usaha ini. Saya tidak pernah 5% menjalankan usaha ini. Saya 100% Bapak Ibu sekalian, makanya hasil begitu mendatangi saya tidak kaget Bapak Ibu. Saya sudah tahu akan ada hasil nanti. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena hasil tidak pernah mengkhianati kerja keras. Bapak Ibu, ini 90% adalah impian. Ya, sikap Bapak Ibu sekalian. Sikap Anda di bisnis ini itu menentukan apakah Anda benar-benar sampai pada impian yang Anda tuju. Sikap pertama yang paling penting adalah diri sendiri. Sikap terhadap diri sendiri. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena musuh terbesar di dunia ini adalah diri sendiri Bapak Ibu. Semua tahu? Tapi kenapa kadang-kadang Anda kalah dengan diri Anda sendiri? Saya pun 2 tahun saya rasakan mengalahkan diri saya sendiri Bapak Ibu. Untuk bisa betul-betul fight di bisnis ini. Ketika saya merasa bahwa diri saya sudah saya bisa taklukkan Bapak Ibu sekalian, gampang sekali saya mengajak orang lain. Kalau Anda mencoba dan Anda gagal, Anda sedang belajar Bapak Ibu sekalian. Hari ini kalau Anda kejar royal dan Anda tidak tembus-tembus Bapak Ibu, mungkin Tuhan ciptakan Anda itu untuk crown, bukan lagi royal Bapak Ibu. Bila Anda mencoba lagi dan Anda gagal lagi Bapak Ibu, Anda belajar untuk menjadi seorang pemenang. Tapi bila Anda berhenti Bapak Ibu sekalian, petaka Bapak Ibu. Kenapa? Saya yakin Bapak Ibu sekalian, di luaran sana tanpa tiansi Anda juga lebih berjuang keras. Sikap terhadap orang lain Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu kita sudah baik menurut kita sendiri, tapi menurut orang lain belum tentu kita baik. Betul? Cerminan kita ada di orang lain. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian Anda merasa bahwa saya sudah paling baik di dunia ini, di dalam keluarga Anda. Tapi belum tentu orang lain menilai Anda baik Bapak Ibu. Makanya perlu sekali sikap terhadap orang lain ini Bapak Ibu. Pertama, Anda harus tahu bahwa perlakukan orang lain sama seperti Anda ingin diperlakukan. Gampang Bapak Ibu, kalau Anda ingin tidak mau ditampar, jangan tampar orang lain. Kalau Anda tidak mau sakit gara-gara perkataan orang lain, jangan bicara yang sembrono terhadap orang lain. Kalau Anda sudah pegang hati manusia Bapak Ibu, manusia itu misterius, sangat misterius. Tapi begitu Anda bisa menggenggam hatinya Bapak Ibu, maka dia akan mengikuti Anda. Apapun yang Anda minta, kron ya bulan depan, ya siap. Ambasador, kejar motor, pasti jawabannya siap Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda merasa bahwa saya ngomong begini orang ini tersinggung gak ya? Coba di diri Anda, saya kalau dikasih begini tersinggung gak ya? Kalau tersinggung jangan Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang Anda ketemu orang melankolis, waduh, bisa-bisa Anda didelkon. Nah, sikap Anda terhadap sponsor atau upline. Senakal-nakalnya saya menjalankan usaha ini, saya nakal Bapak Ibu kalau jalankan usaha ini ya, saya brutal. Saya kadang-kadang Bapak Ibu kalau tidak sesuai dengan hati saya berontak ke upline saya, ke sponsor saya. Ya saya cuma berontak. Setelah itu di ACC atau tidak ya sudah, saya kembali ke jalan yang benar Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu saya tahu hukum ini?
sikap terhadap sponsor atau kepada upline kita. Anda punya sponsor? Kita adalah sponsor. Kita adalah upline. Kita adalah downline, betul? Kita semua di posisi ini Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama belajar. Upline bukan atasan. Upline tidak bertanggung jawab sama sekali dengan kesuksesan Anda. Namun upline Anda orang yang paling peduli bila Anda mengejar impian. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Ada nggak yang konsultasi impiannya terus upline-nya bilang, sudahlah mukamu kayak bemo, jangan kejar mobil niaga? Ada? Nggak ada kan? Kalau hari ini Anda betul-betul merasa bahwa upline Anda merubah hidup Anda, sering-sering terima kasih. Kalau bisa setiap malam terima kasih sebelum tidur Bapak Ibu. Loh iya serius. Anda tidak percaya, saya jarang sekali ketemu dengan upline saya. Ya, upline saya Ibu Katarina dan Dr. Budi, tepuk tangan untuk beliau Bapak Ibu. Sponsor saya Ibunda tercinta saya, tepuk tangan untuk Ibu Nur Ilham. Ya, itu sponsor saya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya tidak pernah down karena sponsor saya tidur di sebelah kamar saya. Konsultasi. Ketika Anda konsultasi Bapak Ibu percaya, turuti Bapak Ibu. Sudah konsultasi gratis, habis itu Anda ngeyel. Ya banyak sekali downline saya Bapak Ibu, ketika dia menjalankan usaha ini, nanti tabrakan bisnisnya. Sudah tinggal maut di depannya baru konsultasi. Ini tinggal maut ini di depan, bagaimana ya? Jangan Bapak Ibu sampai itu terjadi. Sebelum masih koma gitu ya, bisnis Anda masih koma gitu, datang konsultasi ya. Bisnisku koma. Kenapa? Kena stroke. Jangan sampai sudah almarhum baru Anda datang konsultasi. Wah itu sangat labil ekonomi hati Anda pasti ya. Wah itu sudah macam-macam pokoknya kalau sudah labil ya. Jadi kalau Anda konsultasi, Anda ikuti Bapak Ibu sekalian. Kalau memang hati Anda tidak suka, ngomong di depan, jangan ngomong di belakang. Anda tanya sama Ibu Katarina, saya itu katanya kalau ada yang saya tidak setuju, saya ngomong. Kalau saya tidak sanggup, lewat tatap muka saya BBM. Yang penting saya tidak ngomong di belakang. Di belakang Ibu Katarina. Kenapa? Anda mau enggak dibicara di belakang? Enggak kan? Jangan bicara plan Anda dong kalau begitu. Simple. Selanjutnya, terima kasih sama plan Anda. Karena plan Anda mungkin bisa lihat keindahan internasional. Anda mungkin bisa keliling dunia lewat Tiansi. Biar bagaimanapun Bapak Ibu Tuhan hadirkan dia untuk Anda ketemu dengan bisnis ini dan bisa mendapatkan kehidupan yang layak lewat bisnis ini. Hargai ya plan Anda Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sikap terhadap downline Bapak Ibu sekalian. Kita adalah downline, betul? Downline bukan bawahan, mereka adalah mitra kerja kita. Bukan bawahan. Downline, pegangkan tasku, jangan Bapak Ibu. Bukan bawahan. Don, masakan Indomie dulu, sponsor lapar ini ya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Leader adalah yang melayani, bukan dilayani. Kalau hari ini Anda kebanyakan melayani Bapak Ibu, suatu saat nanti hidup Anda akan penuh dilayani. Mungkin lewat One Vision, mungkin lewat Tiansi. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat tur-tur yang disediakan. Anda akan dilayani ketika Anda di luar negeri Bapak Ibu. Ada nggak yang di luar negeri kemarin Vietnam bawa makanan sendiri? Nggak ada kan? Bawa bed cover sendiri karena dingin mungkin di hotel? Nggak ada kan? Nggak ada, semuanya dilayani dari One Vision ya. Itulah karena kita melayani Bapak Ibu. Pada saat Anda mengajak mereka bergabung, Anda memberikan harapan pada mereka. Jangan kecewakan mereka, bantu mereka meraih impiannya. Kalau saya selalu bekerja sama dengan tim saya yang betul-betul serius ingin sukses Bapak Ibu. Cara lihatnya gimana? Saya cek di pertemuan. Saya bilang sama grup saya tidak akan bantu Anda kalau Anda tidak ke pertemuan. Simple sekali. Dan saya tidak satu kali ke pertemuan Bapak Ibu. Saya lihat berkali-kalikah orang ini ke pertemuan. Kalau dia berkali-kali baru saya cari. Saya cari Bapak Ibu mana? Membantu home meeting di mana? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda kerjasama dengan orang yang tidak pernah ke pertemuan, itu namanya Anda kuras tenaga. Itu namanya Anda kerja bakti Bapak Ibu sekalian. Kerja rodi. Anda sendiri yang tersiksa. Habis Anda pertemuan, Anda pulang bikin pertemuan berdua dengan dia. Setengah mati kan Anda ceritakan isu tadi di OP. Ada dokter. Tadi stroke sembuh. Jangan Bapak Ibu. Kalau Anda sama-sama kerjasama dengan downline Anda yang rajin ke pertemuan, Anda ngomong dia langsung nyambung. Oh iya. Anda salaman aja, nyambung Bapak Ibu. Kenapa? Karena begitulah di pertemuan. Sampai tangan ini mau remuk-remuk ya. Asam urat hilang seketika.
Membantu downline sampai mereka bisa mandiri adalah kewajiban Anda selama downline Anda mau bekerja dalam koridor sistem. Ingat, sistem yang jadi panutan. Grup Anda kejar royal, kejar crown, itu mereka lagi sistem Bapak Ibu. Bantu dia. Jangan Anda bilang, ayo nanti crown baru saya bantu. Ya, kapan crownnya? Kadang-kadang lucu juga Bapak Ibu kalau saya dengar seperti itu ya. Mana, royal dulu baru saya bantu ya. Ampun, kapan royalnya ya? Apalagi orang baru lagi dikasih begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sikap terhadap crossline. Bapak Ibu, saya bertumbuh besar karena crossline Bapak Ibu sekalian. Itu saya tidak bisa pungkiri. Kenapa? Di Jayapura itu tidak ada IO. Anda enakan di sini? Ada IO. Dikirim dari Jogja mungkin. Di sana tidak ada Bapak Ibu sekalian leader yang kerja di sana. Jadi kalau kita mau pertemuan Bapak Ibu, hari H atau 2 hari sebelum hari H, kita sudah tidak bisa kadang-kadang mengundang. Kenapa? Ada gedung yang kita mau siapkan. Ada DJ yang kita harus siapkan. Ada lagi Bapak Ibu yang kita harus siapkan. Penjemputan kita harus siapkan. Kadang-kadang kita nabrak-nabrak sana sini. Kadang-kadang jemput GS juga belum mandi. Tidak apa-apa. Kan GS nggak tahu kalau kita belum mandi ya. Yang penting dijemput daripada datang sendiri kan. Iya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang saya bertugas jadi penjemput GS. Kadang-kadang saya bertugas jadi multimedia DJ. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya harus turun ke atas, turun ke bawah untuk cek tiket kursi di sana sudah betul nggak ya? Kursi kalau misalkan yang atur orang hotelnya, misalkan yang atur berantakan Bapak Ibu atau tidak sesuai dengan kemauan kami, yang rubah bukan IO, leader. Bintang 8 lah bekerja Bapak Ibu. Pak, kursi di sini amburadul, atur Bapak Ibu. Kalau Anda tinggal datang toh, datang dengar duduk diam. Bis itu bawel lagi ya keluar dari sini. Kita tidak Bapak Ibu. Dan saya bertumbuh itu berkat crossline saya yang luar biasa di Jayapura. Di Papua khususnya ya Bapak Ibu. Kemanapun Bapak Ibu. Ya jaga ini. Hal yang paling menghancurkan dalam bisnisnya adalah no bad crosslining. Crossline adalah gesekan utama kita. Gesekan paling penting dalam bisnis kita. Tapi jangan crosslining. Kenapa? Rata-rata orang yang pergi itu hasil dari crosslining. Setuju atau tidak bagi Anda, Bapak Ibu sekalian, detik ini juga suka mengcrossliningkan bisnis Anda terhadap crossline yang Anda tahu betul-betul itu crossline, bertobat Bapak Ibu. Mungkin Anda anggap sepele, kan cuma tanya bonus. Bapak Ibu mungkin pertamanya sepele, lama-lama bombardir Bapak Ibu. Granat Bapak Ibu sekalian, mati kita semua Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jangan bawa-bawa crossline Bapak Ibu. Kalau Anda lagi bermasalah, langsung datang ke pihak yang berwajib, upline. Jangan ke downline. Downline Anda juga bisa mati Bapak Ibu. Don, bisnisku lagi hancur. Mari kita hancur bareng ya. Jangan ya. Jadilah tim player yang baik. Jadilah gesekan positif yang paling baik untuk crossline Anda. Kenapa Bapak Ibu? Karena Anda tidak bisa membangun bisnis ini lebih besar tanpa crossline Anda. Percaya sama saya Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda membangun luar kota, Anda membutuhkan seorang yang namanya crossline. Ketika Anda ingin membangun kampung-kampung, Anda lebih cepat besar ketika ada crossline di sana. Yang membantu Anda menjadi gesekan positif Bapak Ibu sekalian. Manusia digesek sama manusia. Jadi kalau Anda hari ini Bapak Ibu sekalian benci sama crossline Anda bermusuhan sama crossline Anda, damai setelah ini Bapak Ibu. Karena damai itu lebih baik daripada kita saling membenci. Apalagi di atas panggung crossline Anda ambasador, Anda bilang, saya tahu itu ambasadornya. Bahaya Bapak Ibu sekalian. Percaya sama saya, Anda bukan hanya dijauhi oleh crossline. Suatu saat nanti downline Anda akan menduplikasi. Anda mau nggak diduplikasi sama downline yang jelek-jelek? Nggak kan? Hargai crossline Anda seperti Anda menghargai upline Anda. Namun jangan dengarkan crossline Anda ketika dia memulai mengorek bisnis Anda. Jadi Anda tidak akan hancur di bisnis ini Bapak Ibu. Nah, terhadap prospek. Kadang-kadang kalau Anda ditolak, Anda marah nggak? Marah ya, manusiawi. Galau-galau. Bapak Ibu sekalian, prospek adalah orang yang akan Anda ajak. Anda mengajak mereka bergabung untuk keuntungan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi semata. Downline-nya bintang 3 mati, bintang 3 mati, bintang 4 promo mati. Ternyata setelah bintang 3 ditinggalin Bapak Ibu. Tidak diapa-apain. Ingat, kita mengajak downline kita bukan untuk kepentingan kita sebagai royal, bukan. Tapi bagaimana bisa kita juga mencetak downline kita menjadi royal juga Bapak Ibu sekalian.
Yang paling penting. Nah, bisnis adalah hubungan yang bersifat menang-menang. Kalau Anda curangi downline Anda, percaya sama saya, bisnis Anda tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda bersungguh-sungguh dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, Bapak Ibu, Anda sama-sama pegang erat tangan downline Anda, apapun yang terjadi, mau badai, mau panas, mau hujan, mau apapun itu, Bapak Ibu, Anda bisa tembus bersama, Bapak Ibu. Seberat apapun target yang dikasih sama Tiansi, target yang dikasih sama One Vision, kalau Anda berpegang erat, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lebih manis nanti, Bapak Ibu. Kenapa? Anda ketawa sama-sama nanti di luar negeri, Anda goal bareng-bareng, Anda di panggung sama-sama, Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya downline Anda akan sangat loyal terhadap Anda. Kenapa? Karena Anda sangat loyal terhadap downline Anda. Jaga hubungan, Bapak Ibu sekalian, terhadap downline kita, terhadap prospek kita malah. Kalau Anda misalkan ditolak, jangan dimusuhin, jangan didelkon. Sadis amat, jangan dimusuhin, Bapak Ibu, ini orang negatif. Padahal baru aja dia bilang, enggak, saya enggak tertarik. Siapa tahu Bapak Ibu, Anda ketemu di panggung, ya, ketemu pas Anda di acara Vision Seminar, orang ini diajak sama orang lain, dan Anda sebagai penerima reward di atas, kan sedap toh Bapak Ibu. Wah, pembalasan paling enak itu ketika kita di panggung dan kita lihat, oh dulu orang itu saya ajak. Sudah, cukup itu. Akhirnya orang itu akan datang kepada Anda, Bapak Ibu. Wah, selamatnya ternyata luar biasa nih ya. Coba dulu saya bergabung sama kamu ya. Saya mungkin sudah dapat kapal pesiar. Enak saja ya. Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang seperti itu, betul? Betul Bapak Ibu. Waduh, bicaranya enak sekali. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak musuhin, karena kita tidak negatifin Bapak Ibu, dia akan merasa bahwa bisnis ini layak untuk dia. Kenapa? Karena dia nyaman ada dalam bisnis ini. Orang-orangnya damai. Orang-orangnya betul-betul sangat merangkul. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita mengayomi, kalau kita melindungi bisnis ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sikap terhadap bisnis ini. Sikap terhadap bisnis ini ada 6 Bapak Ibu sekalian, ada 6 hukum. Yang pertama adalah hukum dadu. Kalau misalkan Anda sudah menjalankan bisnis ini, tapi Anda kadang-kadang masih, kok kayak gini ya bisnis saya ya, babak belur lah, apalah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda bisa Bapak Ibu lewat 6 hukum ini. Bila ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, akan selalu ada sisi 6-nya Bapak Ibu. Main dadu itu kan gitu. Cari 6, goyang lagi, sampai ketemu 6. Nah, bila lemparan awal Anda tidak berhasil mendapatkan sisi 6, sesungguhnya peluang Anda dapat untuk mendapatkannya di lemparan selanjutnya semakin membesar Bapak Ibu. Apa hubungannya? Bila ada orang-orang yang menolak bergabung di bisnis Anda, akan selalu ada orang-orang yang menerima ketika Anda mengajaknya Bapak Ibu. Bila prospecting awal Anda tidak mendapatkan downline leader, sesungguhnya peluang Anda untuk mendapatkannya di prospecting selanjutnya semakin besar. Jadi teruskan saja Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti. 7 kebiasaan Anda itu jangan pernah berhenti. Anda prospecting, Anda pakai produk itu jangan pernah di stop dan jangan pernah digantikan. Kalau Anda masih prospecting terus Anda berhenti prospecting, pasti daftar nama Anda habis. Lah bagaimana kita mau garap bisnis kita? Proyek motor, proyek mobil itu gimana mau digarap Bapak Ibu? Kalau misalkan prospecting kita berhenti, 7 langkah kita berhenti, 7 kebiasaan kita berhenti, jangan Bapak Ibu sekalian, jangan dihentikan. Tetap dilakukan sampai detik ini saya masih melakukan itu Bapak Ibu. 7 kebiasaan, 7 langkah sukses Bapak Ibu, dan 3 prinsip dasar tetap harus dijaga ya. Hukum yang berikutnya adalah hukum angka besar Bapak Ibu sekalian. Anda sering dengar iklan? Kumpulkan bungkusnya sebanyak-banyaknya dapat mobil. Ada? Di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, semakin banyak orang yang Anda kontak, semakin banyak orang yang bergabung di jaringan Anda. Tinggal tunggu waktu saja. Hukum 10-80-10. Ketika Anda presentasi 8 orang Bapak Ibu, misalkan Anda presentasi nih, ada 100 orang, 80-nya mungkin hasil daripada follow up. 10% langsung bergabung. Ada yang seperti itu? Saya Pak ingin menawarkan bisnis yang mendunia. Oke, saya join. Wih, enak banget ya. Belum bicara 2 kunci. Ada juga yang kunci pertama kesehatan. Oke, saya join. Tunggu Pak, masih ada 1 kunci. Ada nggak yang seperti itu? Kok positif sekali ya? Ini malaikat kah? Enggak Bapak Ibu, memang ada 10% orang yang seperti itu. 10% di dunia ya. Ada juga yang 80% hasil daripada follow up Bapak Ibu. Siapa di antara Anda yang join di bisnis ini itu hasil daripada follow up?
Ada? Angkat tangan. Banyak kan? Ada yang hasil 10% di awal? Langsung join? Tidak diapa-apain, ada? Angkat tangan. Ada? Sedikit ya, lebih banyak yang hasil follow up ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pegang hukum ini, Anda akan tahu bahwa 80% orang di dunia itu hasil follow up dulu baru mau klik. Jangan berhenti 7 langkah saya bilang. 7 langkah ada bagian follow up, betul? Ada juga Bapak Ibu sekalian, mau Anda turunkan Mr. Lee di hadapannya, dia tidak akan bergabung. Turunkan Pak Louis Tendean di hadapan prospek, dia tidak akan mau bergabung. Betul Bapak Ibu, itu hanya 10%. 10% saja. Tidak banyak Bapak Ibu. Artinya Anda punya pasar 10 dan 80%, 90% pasar Anda masih banyak. Hanya 10% orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Anda bisa kebayang, kalau semuanya pergi OP, siapa yang jualan di pasar? Mana penjual ikan ini? OP. Ibu-ibu terpaksa semua tidak beli ikan. Tidak ada makan ikan setiap hari Minggu. Karena apa? Semuanya OP. Yang naik angkot, mana supir ini tidak lewat-lewat, kita mau ke OP. Padahal supirnya sudah di sana jadi team player, jadi presenter. Bahaya kalau semuanya ikut join Tiansi loh Bapak Ibu. Tidak seru. Betul toh? Tidak seru, kayaknya medan pertempurannya terlalu gampang. Ya, jadi harus ada yang 10%. Nah, orang-orang 10% ini diutus oleh Tuhan untuk menguji mental Anda. Jadi kapan Anda ketemu dengan orang ini, upline Anda semua, misalkan garis upline Anda ada 20, turun semua, tidak mau join, Anda harus ingat, 10%, tinggalkan. Jangan menangis Bapak Ibu. Upline ku 20 sudah turun, tidak mau join-join. Jangan Bapak Ibu sekalian. Karena memang sudah ada 10% orang ini. Inilah hukum Bapak Ibu. Kalau Anda pegang hukum ini, Anda akan tidak pernah galau, tidak pernah down. Kenapa? Karena Anda akan yakin Bapak Ibu, oh ternyata ini yang 10%. Oke, sip, lanjut. Tidak down Bapak Ibu sekalian ya. Lagi Bapak Ibu sekalian, hukum 90-10. Kalau misalkan downline Anda ada 10 orang, mungkin yang jadi leader 1. Ada yang seperti itu? Kakiku ada 20, kenapa yang jadi cuma 1? Berarti harus 40 supaya 2. Berarti harus 60 supaya 3. Mencetak leader di bisnis ini kita bukan menjadikan, tapi menemukan leader. Kalau Anda ingin jadikan, mendingan Anda jadikan saja anak Anda, jadikan leader. Tapi toh bisnis ini bukan menjadikan, tapi kita menemukan leader yang sevisi dengan kita. Betul? Iya Bapak Ibu sekalian. Lah kalau misalkan menjadikan, kenapa bukan bapaknya kita yang kita jadikan bintang 8? Kerja otot. Tidak Bapak Ibu. 90-10. Kalau 90% downline kita, mungkin hanya ada 10% yang akan jadi leadernya. Kalau ada 10, mungkin cuma 1 Bapak Ibu. Tidak apa-apa, itu memang sudah hukumnya. Jadi jangan ditangisi kalau downline Anda. Ya Bapak Ibu pasti dia cuma jadi pemakai produk. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin dengan hasil follow up bisa jadi leader lagi, kan kita tidak tahu. Tapi ingat, jangan berhenti 7 kebiasaan sukses Bapak Ibu. Gali terus daftar namanya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, hukum fokus. Ketika saya dan ibu saya baru kemarin terima luxury card, Bapak Ibu, kami mengejar ini, tidak ada pernah pembelok fokus yang bisa tembus ke kami. Ketika downline saya tahu mereka lagi mengejar target, saya tidak pernah belokkan fokus downline saya. Saya jaga fokusnya Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya, pokoknya Bapak Ibu datang ke rumah. Kalau tidak mau ke rumah, saya yang ke rumahnya. Ketika mereka mengejar. Kenapa Bapak Ibu? Kalau downline kita fokus Bapak Ibu. Artinya, fokus itu artinya tidak memikirkan saingan. Kalau saya, banyak orang yang seperti ini Bapak Ibu. Ayo kita kejar. Januari nanti akan ada 600 success trip yang dibagikan oleh Tiansi. Mau nggak? Downline mikir gini. Tunggu up, 600. Untuk Surabaya? Bukan, Indonesia. Waduh up, jatahnya Surabaya berapa? Pasti sedikit, pasti begini, pasti begitu. Jangan Bapak Ibu, sudah jangan ngeyel. Kalau saya bilang sama downline, sudah mikirin saja 600 itu untuk Papua. Jadi tidak memikirkan orang lain. Ketika kita memikirkan orang lain, maka kita akan merasa kecil sekali. Mati gue, saingan sama bintang 7 yang sudah ada. Tidak Bapak Ibu sekalian. Fokus itu tidak memikirkan jatah orang lain, mikirin saja jatah Anda. Yes,
Kalau 600 berarti sisa 599 kena 1 untuk saya. Simple. Sikapi semuanya dengan positif Bapak Ibu sekalian. Ketika ibu saya menjadi penerima mobil niaga satu-satunya yang pertama di seluruh Asia yang ada mobil niaganya Bapak Ibu sekalian, saya melihat dia fokus sekali. Pokoknya pun tidak usah pikir yang luar. Tapi Bandung begini, sudah pokoknya fokus. Dan betul Bapak Ibu, di pengejaran keempat, ke-5 bulannya, beliau sisa sendiri. Dan rasanya nikmat Bapak Ibu. Jadi orang pertama yang pecah telurnya mobil niaga, itu ada di Papua. Ketika downline Anda kejar motor Bapak Ibu, sudah. Tidak usah digesek-gesek dengan orang lain Bapak Ibu. Biarkan dia lihat sendiri di pertemuan. Sudah cukup tergesek hatinya. Waduh, kurang ajar, temanku sudah terima ya. Satu lekting kita join sama-sama. Dia sudah terima motor, saya belum. Sudah Bapak Ibu, Anda fokus saja. Fokus untuk bantu dia fokus, tidak memikirkan saingannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika dia memikirkan 600 untuk Indonesia, maka tidak ada jatahnya. Karena dia merasa paling kecil Bapak Ibu. Manusia itu selalu merasa dirinya paling kecil. Padahal kita adalah makhluk yang paling besar. Jadi kalau Anda lagi kejar apa? Lagi kejar success trip hari ini. Lagi kejar motor. Kejar mobil. Waduh, mati. Mobil cuma 30. Sudah Bapak Ibu langsung tanam di hati. Sisa 29. Satunya sudah untuk saya. Aduh, luxury car cuma 20. Sudah Bapak Ibu sisa 19. Satunya untuk Anda. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda bersama-sama dengan downline Anda 5 orang kejar success trip, ces-cesan Bapak Ibu, afirmasikan seakan-akan terjadi. Yes, success trip sisa 595, 5-nya jatah kita. Kalaupun nanti tidak lolos, tidak apa-apa Bapak Ibu, minimal positif dulu. Kenapa kan Tiansi tidak langsung kasih 600, betul? Bapak Ibu, rata-rata downline saya yang lolos success trip itu pernah di poin 2000 Bapak Ibu. Di urutan ranking 2000-an. Anda bisa kebayang 2000 masuk tembus ke 100 besar. Itu rasanya mustahil Bapak Ibu. Tapi dengan adanya fokus Bapak Ibu sekalian, kita bisa pecahkan semuanya. Makanya Anda harus fokus. Upline Anda harus menjaga fokus downline Anda. Karena ketika downline Anda sudah tidak fokus, maka semua berantakan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang paling menarik Bapak Ibu. Sebarkan benih ilalang, maka Anda akan mendapatkan padang ilalang. Taburlah biji anggur, maka Anda mendapatkan buahnya. Barang siapa menabur dengan keringat dan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau hari ini Anda sudah lakukan semuanya, tapi Anda belum mendapatkan Bapak Ibu, sabar. Mungkin akan lebih besar yang Tuhan kasih kepada Anda. Karena kesuksesan mengikuti kelayakan kita. Pantas tidak kita dikasih motor. Pantas tidak kita dikasih mobil. Pantas tidak kita dikasih bonus besar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Takut Tuhan Bapak Ibu kalau Anda dikasih bonus besar terus stroke. Tuhan, dulu 100.000 saja tidak dikasih sama orang tua. Sekarang Tianci kasih banyak sekali ya, stroke Bapak Ibu. Anda tetap sabar, Anda tetap fokus, Anda tetap percaya pada kemampuan diri Anda. Mungkin tinggal selangkah lagi. Anda berhenti. Akhirnya jatah Anda dipakai orang lain Bapak Ibu. Jangan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari ini Anda yang rasanya sakit sekali menjalankan usaha ini. Saya juga pernah merasakan sakit Bapak Ibu sekalian. Sikap terhadap pertemuan. Bicara tentang pertemuan Bapak Ibu sekalian. Saya mau bilang sama Anda. Kalau Anda masih menomorduakan pertemuan, berarti Anda belum terlalu klik di bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Buat saya satu keluarga, pertemuan ini yang paling utama dalam hidup kami Bapak Ibu. Mungkin karena kami full time di bisnis ini, betul. Tapi selain itu Bapak Ibu, pertemuan buat kami itu satu momen di mana kami bisa bertumbuh. Keluarga kami bisa bertumbuh sampai menjadi sekarang ini karena pertemuan Bapak Ibu sekalian. Pertemuan banyak sekali merubah saya menjadi orang yang seperti yang Anda lihat sekarang Bapak Ibu. Ada pertemuan, ada pengantin. Anda bilang, izin ya saya ke pengantin. Waduh, itu beralasan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya Bapak Ibu, saya pergi ke pertemuan. Setelah pertemuan baru saya ke pengantin. Kenapa Bapak Ibu? Sekarang gini Bapak Ibu, yang diharapkan kedatangan atau gimana? Anda ke pengantin atau Anda ke acara-acara itu Bapak Ibu. Anda itu sebenarnya mau makan atau mau silaturahmi? Memberi selamat dan doa? Mau apa? Mau makan? Ya pasti Anda tinggalkan pertemuan. Kalau Anda cuma mau makan. Tapi kalau Anda ingin menjalin silaturahmi,
Pasti Anda datang kapanpun acaranya, mau selesai kayak mau tidak ada makanan kayak pasti Anda akan datang. Dan Anda harus tahu Bapak Ibu bahwa pengantin itu makanannya tidak pernah kurang. Jadi kalau Anda datang tengah malam mungkin Anda lebih dapat banyak. Lah kalau gara-gara Anda tidak ke pertemuan terus 10 orang yang mau datang tidak jadi datang gimana? Tadinya harusnya bergabung 3 orang, Anda tidak ke pertemuan tidak ada yang bergabung. Tiansi ini unik, semua dimulai dari diri kita masing-masing. Dari diri kita, bagaimana kita menyikapi pertemuan. Akan seperti itulah disikapi oleh downline Anda. Jadi kalau Anda hari ini mau downline Anda semua ke pertemuan, mulai tunjukkan sikap bahwa Anda lebih pentingkan pertemuan daripada segala urusan di luaran sana Bapak Ibu. Jangan beralasan Bapak Ibu terhadap pertemuan. Karena kalau Anda mulai beralasan, percaya sama saya Bapak Ibu sekalian, bisnis Anda, entah itu downline Anda Bapak Ibu, atau entah itu bagaimanapun kondisi kuatnya bisnis Anda, itu akan goyang juga suatu saat nanti. Hanya di pertemuan kita bisa lebih solid. Hanya di pertemuan kita bisa lebih menghargai Bapak Ibu sekalian. Hanya dengan pertemuan kita bisa lebih mengenal orang-orang secara lebih luas Bapak Ibu. Dan kita banyak wawasan kita dapatkan di pertemuan. Makanya jangan pernah korbankan pertemuan. Kalau saya menempatkan posisi pertemuan itu nomor 1 dalam kehidupan saya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak pernah menomorduakan. Apalagi reuni. Minta ampun. Reuni itu bikin keluar uang atau bikin pemasukan? Keluar Bapak Ibu. Teman saya pernah 2 tahun Bapak Ibu saya tidak pernah reuni. Saya betul-betul mengabdi diri saya kepada bisnis ini Bapak Ibu. Saya membangun aset saya betul-betul serius Bapak Ibu. Teman saya bilang, ayo dong reuni. Sahabat saya bilang, kamu nih sombong. Tidak apa-apa, yang penting kita tidak sombong. Saya bilang sama teman saya, sahabat, nanti kalau saya sudah sukses, kita reuni dari Senin sampai Minggu. Dan sahabat-sahabat saya mengerti Bapak Ibu sekalian. Mereka mengerti dan mereka mengizinkan saya. Dan betul Bapak Ibu sekalian, kalau kita reuni sekarang nyaman sekali. Nikmat sekali rasanya. Saya tinggal minta setiap hari apa kamu mau reuni. Mereka bilang hari Minggu, jangan hari Minggu. Hari Minggu spesial untuk Tiansi. Hari Senin sampai Sabtu, oke. Mau 24 jam, oke. Enak sekali. Jangan Anda tidak usah mikir, nanti kan kalau kita reuni dibilang sombong. Gak apa-apa Bapak Ibu, yang penting Anda tidak sombong. Oke, kita lihat sikap terhadap pertemuan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan bisnis pertemuan. Gunakan pertemuan sebagai tonggak bisnis ini Bapak Ibu. Bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan yang lain. Jadi kalau misalkan Anda ingin betul-betul sukses Bapak Ibu, ikuti semua pertemuan yang ada. Yang sudah disiapkan sama One Vision. Sebelum memulai pertemuan, ini Bapak Ibu ya, sikap terhadap pertemuan sebelum memulai. Edifikasi pertemuan, edifikasi pembicara, edifikasi audiens, mempersiapkan sikap Bapak Ibu sekalian. Ya jangan Anda ke pertemuan terus Anda pakai baju bola. Apalagi Anda leader, tulisannya Del Piero lagi ya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ada downline saya paling fanatik dengan bola. 1 kali pertemuan sampai beberapa kali pertemuan dia pakai baju Juventus. Saya diam-diam saja Bapak Ibu sekalian. Lama kelamaan, bukan hanya baju, brosnya juga itu Juventus. Kita kan Hello Kitty gitu kan. Ternyata dengan sendirinya, saya tidak tegur Bapak Ibu. Saya cuma bilang gini, layak nggak seorang penerima motor pakai baju bola ke pertemuan? Oh iya ya, nggak layak dia bilang. Sadar sendiri Bapak Ibu. Lah Anda ingin nggak ajak orang ke pertemuan? Nggak perlu bagus, yang penting rapi. Ingat, yang penting rapi Bapak Ibu sekalian. Anda harus penuhi sikap seperti seakan-akan betul-betul Anda ini adalah bisnis besar. Saya banyak belajar tentang pertemuan itu, tentang berpakaian, tentang bersikap, bagaimana terhadap pertemuan itu. Waktu saya 2008-2009 saya bolak-balik Jogja, Surabaya. Saya lihat, wow, leader-leader di sini, saya tidak bisa bedakan mana yang bintang 8, mana yang bintang 4. Nanti di panggung baru saya bisa bedakan. Oh, ini bintang 5 toh. Sudah pakai jas seperti bintang 8. Keren Bapak Ibu. Mentalnya dulu dipersiapkan. Semuanya dimulai dari mental Anda. Gak apa-apa bintangnya bintang 4. Yang penting mental bintang 8. Daripada bintang 8 tapi sikapnya kayak bintang 3. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Yang penting adalah mental dulu deh. Terserah itu urusan belakang. Pokoknya sikap kita dulu. Bintang 6, bintang 5 sudah belajar.
beli kain jas jahit, beli kain jas jahit. Kan keren Bapak Ibu sekalian. Lah kalau misalkan Anda sudah bintang 5 tapi Anda tidak mau pakai batik atau pakai jas, pakai baju kaos, baju bola, ganti besok Juventus, besok lagi AC Milan, besok lagi. Waduh, gawat ya. Ini Anda mau nonton bola atau mau ke pertemuan ya? Jangan Bapak Ibu sekalian. Sikapi pertemuan selayaknya Anda mengatakan ini bisnis besar. Kalau bisnis besar berarti Anda dulu yang harus menyikapinya, baru orang lain akan mengikut, ya. Dalam pertemuan, jaga sikap Anda, mencatat materi yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Jangan ada meeting dalam meeting. Presenter bilang, 2 kunci kehidupan. Anda bisik prospek Anda. Tuh kan, saya sudah bilang kan 2 kunci. Jangan Bapak Ibu, biarkan dia mendengarkan seutuhnya dari presentasi yang di depan, bukan dari Anda. Downline Anda yang presenter bilang, kalau Anda ingin sukses sampai bintang 8 Bapak Ibu, 2 pokoknya, 2 hal. Ya, jaga ini. Yang pertama, peringkat tidak turun, omset terakumulasi tanpa batas waktu. Terus Anda bilang, terus habis itu bronze lion, terus habis itu silver lion. Waduh, gawat ya Bapak Ibu, kenapa bukan Anda yang jadi presenter? Ada yang seperti itu enggak? Ada kadang-kadang Bapak Ibu. Akhirnya malu sendiri karena suaranya lebih lama, lebih besar. Terus orang balik, mari kita balik lihat. Wah, itu orangnya ya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ya, itu meeting dalam meeting, tidak dianjurkan. Bawalah betul-betul pertemuan seperti Anda merasa bahwa ini pertemuan penting. Anggap saja di dalam ini jajaran pemerintahan yang begitu penting. Ya, akhirnya Anda juga menyikapinya lebih baik lagi Bapak Ibu. Kalau Anda harus ketawa, ketawa saja kalau presenternya suruh ketawa. Tapi kalau presenternya tidak ketawa, jangan ketawa ya. Bahaya. Ini orang kenapa ya? Nanti tamu-tamu Anda pulang, ini bahaya ini masuk ke sini ya. Sikap terhadap pertemuan setelah pertemuan ya. Nyatakan antusias Anda, simpulkan intisari materi, ya handling objection, rencana selanjutnya. Anda meeting sama grup Anda ya, meeting after meeting. Anda rencanakan selanjutnya. Biasanya saya tanya Bapak Ibu kepada downline saya, gimana menurut Anda pertemuan ini Pak? Oh iya, luar biasa. Wow, betul-betul Mbak Devi bagus. Bapak suka apanya di pertemuan ini? Saya suka kunci kesehatan. Memang betul yang itu presenter bilang itu 1000 racun itu betul setiap hari masuk ke dalam tubuh ya. Setelah itu saya biasanya bilang sama downline, terus Pak gimana? Minggu depan ada pertemuan ini lagi, Bapak mau tiket berapa? Langsung masih semangat kan Bapak Ibu? Langsung ditawarkan tiket. Tidak pakai tunggu lama. Oh, ada lagi ya? Ada. Bapak mau tiket berapa? Biasanya di Jayapura banyak tiket promo Bapak Ibu sekalian. Beli 10 gratis 2, beli 5 gratis 1. Itu biasa saya manfaatkan. Jadi kalau Anda ingin pertemuan Anda membesar minggu depannya, pakai untuk saat meeting after meeting, baru Anda kupas semua apa yang Anda ingin bicarakan. Jangan bicarakan apa yang ingin Anda bicarakan di saat pertemuan. Sikap terhadap masalah. Mengeluh berarti menciptakan masalah baru. Mengeluh tidak menghasilkan solusi. Mengeluh memperburuk situasi. Upline Anda akan jenuh dengan keluhan Anda dan mulai menghindari Anda. Ingat, mengeluh itu menimbulkan masalah baru. Mengeluh hanya membuat downline kita down Bapak Ibu. Bagi Anda sendiri, Anda akan semakin diyakinkan bahwa situasi sangatlah sulit dan tak terpecahkan. Ingat, sesuatu yang terus diulang-ulang lama-lama menjadi kebenaran. Bapak Ibu, saya paling pegang kalimat ini. Saya tidak pernah pikirkan hal terjelek dalam diri saya. Misalkan nih ya, misalkan saya balik, misalkan gini Bapak Ibu. Anda kan kalau dia suruh upline, sudahlah kamu kan bagus. Upline Anda kan pandai melihat fisik. Walaupun Anda ngomongnya masih babak belur sekarang, tapi pasti upline Anda bilang, suatu saat nanti kamu akan jadi presenter handal. Pokoknya caramu ngomong begini, begitu, pokoknya semuanya. Itu kan visinya upline Bapak Ibu. Lewat belajar ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita biasanya dikasih begitu, pasti kita bilang, saya kan pemalu, enggak tahu ngomong. Betul enggak? Ada enggak downline Anda yang begitu Bapak Ibu? Saya Bapak Ibu, sampai detik ini saya takut memikirkan hal jelek dalam hidup saya. Saya takut itu terjadi soalnya. Saya percaya Bapak Ibu, sesuatu yang diulang-ulang itu akan terus terjadi. Kalau Anda bilang saya tidak mampu kejar sukses trip Thailand, percaya sama saya, Anda tidak akan pergi ke Thailand. Jangankan pergi ke Thailand, ajak orang pun Anda nggak akan bisa dapat Bapak Ibu. Kejar Thailand berhubungan dengan prospek, berhubungan dengan closing Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini bilang terus menerus susah sekali kejar Thailand ya, percaya sama saya akan susah Bapak Ibu. Bilang aja terus. Kalau downline saya ada bilang begitu, ya sudah. Bilang aja terus, pendak ke Thailand. Apa? Susah kejar motor. Ya sudah, selamat.
Ya, saya tidak kasihan Bapak Ibu. Pokoknya Ibu Katarina mengajarkan kepada saya, Ibu tidak akan menangis ketika kamu kena badai, ketika kamu kena apapun, ketika kamu tidak bisa makan, tapi Ibu akan menangis ketika nanti anakmu mau sekolah, terus kamu tidak punya biaya. Itu Ibu paling sedih. Itu pesan upline saya. Jadi kalau saya kena badai, saya tidak akan melapor. Ibu Katarina tidak akan menangis soalnya. Dia tidak akan sedih Bapak Ibu. Sudah ada paten. Tidak akan menangis, tidak akan sedih kalau kamu susah di lapangan, Devi. Kamu susah dimanapun kamu membangun usaha ini, Ibu tidak akan sedih. Tapi Ibu akan sedih ketika nanti kalau kamu sudah berkeluarga, anakmu mau makan, tidak bisa makan. Karena kamu tidak punya apa-apa. Itu masuknya itu tidak pakai penyaringan. Benar Bapak Ibu sekalian. Dan saya rasakan hasilnya sekarang. Dan saya juga kasih begitu downline-ku Bapak Ibu. Kalau dia bilang, saya ditolak Kak, mari kita ketawa bareng. Kenapa ditolak? Begini-begini, oh enggak apa-apa. Lanjutkan, itu 10%. Gampang Bapak Ibu. Karena saya sudah paten juga dari Ibu Katarina. Jadi downline saya juga tahu. Kalau kita mengeluh ke upline, pasti upline bilang, mari kita ketawa sama-sama. Tidak Bapak Ibu, saya tidak pernah tangisi downline saya yang ditolak. Ngapain ditangisin? Mendingan kita cari solusi lah sama-sama. Dan kalau misalkan Anda itu komplain terus ke upline Anda, percaya sama saya, downline Anda akan datang ke Anda dan mulai komplain. Mungkin bukan cuma satu, akan lebih banyak. Karena hukum duplikasi selalu lebih jelek pembalasannya Bapak Ibu. Hukum duplikasi itu hukumnya Tuhan. Jangan main-main dengan hukum Tuhan Bapak Ibu. Kalau Anda benar, Anda akan ketemu dengan orang-orang benar. Kalau menurut Anda berkualitas, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang berkualitas. Itu percaya sama saya Bapak Ibu, itu betul-betul terjadi. Jadi kalau Anda hari ini ingin mendapatkan leader-leader yang penuh dengan kualitas lebih baik, perbaiki kualitas Anda. Tentunya perbanyak kuantitas Anda Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, upline Anda, kalau ada masalah terhadap Anda, itu pasti upline Anda juga punya masalah sama dengan Anda, betul? Artinya masalah Anda adalah masalah upline Anda, betul enggak? Tapi masalah upline Anda, apakah masalah Anda? Bukan. Jadi kalau Anda mau banyak-banyakan masalah, lebih banyak masalahnya upline. Masalah rumah tangganya downline, masalah tidak makannya downline, masalah tidak ada modal downline, itu adalah masalah upline Anda. Upline Anda akan terputar otaknya gimana caranya supaya downline saya bisa menjalankan usaha ini tetap terus menerus. Tapi masalah upline Anda bukan masalah Anda. Ingat itu Bapak Ibu. Jadi upline Anda sudah terlalu banyak masalah, jangan tambah masalah. Upline Anda bukan tong sampah keluhan Bapak Ibu bahasanya ya. Nah Bapak Ibu harus dijaga ya. Sikap terhadap kegagalan Bapak Ibu, salah satu penyebab kegagalan yang paling lazim adalah kebiasaan menyerah pada saat menghadapi kekalahan sementara. Kalau sekarang Anda masih ditolak, itu hanya sementara. Anda menangis, itu hanya sementara Bapak Ibu. Ya, 5 kendala Bapak Ibu. Kendala yang pertama adalah zona nyaman. Bapak Ibu sekalian, kalau belum dapat motor terus nyaman, keterlaluan gak? Saya Bapak Ibu takut sekali dengan kondisi nyaman. Kenapa? Di Papua itu pembangunan terus terjadi, pembangunan mal-mal terus terjadi. Saya paling takut ketika nanti Papua seperti Surabaya, banyak malnya, banyak tempat hiburan, dan saya tidak bisa menikmati karena tidak ada uang. Makanya saya takut nyaman Bapak Ibu sekalian. Wah bahaya. Alangkah indahnya ketika semua sudah jadi di Jayapura dan kita ada uang Bapak Ibu untuk menikmati itu. Jangan nyaman Bapak Ibu sekalian. Perkuat impian Anda, afirmasi, resapi gairah emosinya, sadari bahwa Anda kerjakan saat ini itu untuk masa depan yang jauh lebih baik. Latihlah disiplin diri Anda. Apalagi yang anak muda, labilnya minta ampun, diputusin pacar, putus juga presentasi. Tapi ingat satu hal anak muda, kalau Anda dikasih lampu hijau sama orang tua Anda menjalankan usaha ini, jangan disalahgunakan. Kenapa? Karena kalau Anda salah gunakan, cepat-cepat saja berhenti dari bisnis ini. Mah, pergi OP dulu ya, padahal pergi pacaran Bapak Ibu. Itu bahaya loh. Jangan bawa-bawa nama bisnis ini kalau Anda mau aneh-aneh Bapak Ibu. Silahkan pergi aneh-aneh, tapi jangan bilang pergi ke pertemuan Tiansi. Kasihan orang tua Anda, kasihan upline Anda. Yang akan pertama dicari adalah upline Anda, bukan siapa-siapa. Upline Anda duluan dicari. Mana itu upline-nya? Anakku tidak pulang-pulang katanya pertemuan. Jaga kepercayaan orang tua Anda. Ketika saya menjalankan usaha ini, saya sering pulang jam 3 pagi Bapak Ibu. Tapi saya cuma bilang sama bapak saya, semua pengantar saya, downline saya ketemukan sama bapak dulu baru pulang Bapak Ibu.
Kenapa Bapak Ibu ketika kita menjalankan usaha ini, kita akan didoakan sama orang tua, betul? Lah, terus kita di lapangan salah gunakan kepercayaan orang tua. Apa Tuhan tidak marah? Bahaya Bapak Ibu sekalian. Kasihan orang tua Anda, nanti lama-lama negatif lagi sama Tiansi. Jadi yang membuat hancur Tiansi bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri yang menyikapi Tiansi seperti apa. Ya, mengatasi pembelok fokus Bapak Ibu sekalian. Miliki pemahaman yang dalam mengenai peluang usaha ini. Jangan mudah tergoda tawaran yang tampak baik. Perhitungkan dengan sesama. Jangan pernah tergoda sama apapun yang bilang, ini bagus, tidak ada tutup poin lah, apalah. Ada enggak bahasa begitu Bapak Ibu? Ini bagus, tidak kayak Tiansi. Padahal tutup poinnya dipotong otomatis Bapak Ibu. Ya pelajari, perhitungkan sesama. Cepat-cepat datang ke upline Anda kalau ada yang menawarkan seperti itu. Kenapa upline Anda paling banyak tahu tentang ini Bapak Ibu? Mengatasi salah cara. Ikuti sistem dengan benar, pelajari, gunakan PBO Bapak Ibu sekalian, sudah tidak bakalan salah cara Anda. Konsultasi secara rutin dengan mentor Anda, lakukan evaluasi secara berkala. Kalau Anda gagal, kejar, evaluasi lagi, ada apa ini? Kenapa gagal? Selanjutnya mengatasi penolakan beruntun. Ubah paradigma Anda tentang penolakan, pahami benar hukum-hukum yang berlaku di bisnis ini. Tidak ada penerima mobil mewah di Tiansi yang tidak pernah ditolak. Saya pun ditolak, Pak Reza pun ditolak, semua orang di sini ditolak Bapak Ibu. Kenapa? Itu menandakan bahwa kita masih menjalankan usaha ini. Kalau Anda tidak pernah ditolak, berarti Anda tidak pernah melakukan presentasi pasti. Selama Anda masih ditolak, saya cuma bilang selamat ya. Selamat, karena Anda masih hidup di bisnis ini. Selalu cas semangat Anda pertemuan buku dan kaset. Saya tidak pernah down lebih dari 5 menit. Saya cepat-cepat cari net fee kalau saya down Bapak Ibu. Saya juga manusia. Pasti ada naik turunnya Bapak Ibu. Dan saya cepat-cepat cari net fee. Kalau saya tidak dapat ibu saya cari net fee. Soalnya ibu saya ini tidak pernah down Bapak Ibu. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah down. Saya pun kalau ada sampingnya, saya tidak pernah merasakan hal yang sama. Down, tidak pernah Bapak Ibu. Saya cepat-cepat cari ini. Kalau pertemuan kan seminggu sekali. Jauh kan? Yang menolong kita adalah net fee di rumah. Makanya kalau Anda hari ini tidak langganan net fee, keterlaluan Bapak Ibu. 3 bulan tidak mau perpanjang lagi. Wah, kasihan Bapak Ibu sekalian. Bisnis Anda itu pura-pura Anda nanti. Kenapa? Ketika Anda mendengarkan net fee, NPU saja Bapak Ibu, yang kodenya NPU, Anda seperti vision seminar berkali-kali. Benar enggak? Ada enggak yang dengar net fee terus menangis? Kenapa? Tiba-tiba kok rasa net fee ini enggak berguna? Enggak ada kan? Pasti net fee semua berguna, bahkan lebih berguna mungkin ketika Anda pakai net fee ini setiap hari Bapak Ibu. Saya sering sekali Bapak Ibu sekalian pakai net fee ketika saya harus mencas down saya. Tidak pernah lewat 5 menit Bapak Ibu. Evaluasi cara Anda melakukan pendekatan dan presentasi. Pelajari cara upline Anda. Ikuti saja, tidak apa-apa berulang-ulang Anda lakukan. Toh orangnya juga yang Anda ajak berbeda-beda. Mengatasi komando berhenti. Komando berhenti ini biasanya istri, suami, orang tua. Betul ya? Maksud mereka baik, hanya saja mereka tidak mengerti apa yang sedang Anda lakukan. Tanyalah bisnis ini pada orang yang mengerti tentang bisnis ini. Jangan tanya sama tetangga yang tidak mengerti bisnis ini. Jangan tanya sama orang lain yang tidak mengerti bisnis ini. Kalau misalkan hari ini istri Anda, suami Anda, orang tua Anda masih negatif, Bapak Ibu, percaya sama saya, Anda doakan saja cepat-cepat jadi bukti. Kenapa? Ketika Anda jadi bukti, sudah tidak ada yang bisa kalahkan lagi Bapak Ibu. Untuk orang tua Anda yang masih negatif, Bapak Ibu, Anda bisa jujur ke mereka. Mah, saya jalankan usaha ini kan impian saya Mama. Mau apa emang? Umroh Mah, mau enggak umroh? Oh, mau. Orang tua biasanya klik dengan seperti itu ibadah Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga orang tua yang sekarang hari ini anak Anda menjalankan usaha ini, jangan dilarang. Siapa tahu anak Anda sama nasibnya seperti saya. Amin Bapak Ibu. Bahkan saya boleh bilang, kalau anak Anda ada 4, besarnya semua sama seperti saya Bapak Ibu. Ya maksudnya besar-besar anak Anda. Siapa tahu Anda jadi GL dari anak Anda. Ya Bapak Ibu sekalian, betapa indahnya kalau Tiansi bisa menyiapkan banyak mobil di rumah Anda. Itu luar biasa Bapak Ibu. Itu yang terjadi saat ini sama keluarga saya. Untung adik saya masih kecil. Kalau tidak sudah jadi bintang 8 juga Bapak Ibu ya. Untung ibu saya sudah tutup kandungan. Kalau tidak saya bilang melahirkan lagi, cepat terus melahirkan. Saya menemukan leader saya dalam rumah saya Bapak Ibu soalnya ya. Jangan tanya cara sukses pada orang gagal. Anda tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Jangan tanya cara bikin gado-gado ke penjual ikan, karena Anda tidak akan pernah tahu caranya. Yang harus Anda lakukan bila komando berhenti datang dari orang-orang terdekat. Jujur, terangkan pada mereka alasan Anda melakukan bisnis ini.
Kalau orang tua, kalau anak Anda menjalankan usaha ini, Anda dukung saja Pak. Karena percaya sama saya, di dalam impian terdalamnya, kalau ditanya itu hanya untuk Anda, untuk orang tua. Tidak ada untuk siapa-siapa. Pasti yang spontan keluar, untuk orang tua. Saya ingin mengajikan orang tua saya, itu pasti Bapak Ibu. Benar enggak anak muda? Benar. Ya makanya Anda juga harus terbuka sama orang tua Anda. Jujur saja. Untuk suami istri, boleh pakai orang ketiga. Datangkan upline Anda mungkin, datangkan downline Anda mungkin. Supaya bisa sama-sama sharing Bapak Ibu sekalian ya. Tunjukkan antusias Anda buat mereka mengerti bahwa Anda sungguh-sungguh dengan bisnis ini. Jangan mengeluh ketika suami Anda tidak mendukung Anda menjalankan usaha ini. Jangan mengeluh. Kenapa? Karena ketika Anda mengeluh, mereka akan lebih senang Bapak Ibu. Mereka akan tambah bilang, sudahlah jangan jalankan Tiansi. Jangan mengeluh sama mereka yang negatif di rumah. Misalkan Anda ditolak, so Anda bilang sama suami, Pak saya ditolak, tolong Kak kasih semangat saya. Suami Anda bilang, saya sudah bilang jangan jalankan usaha ini. Berhenti. Nggak mau dengar, kualat. Waduh Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu buat seolah-olah Anda selalu happy dengan bisnis ini. Suami Anda bingung Bapak Ibu. Istriku sekarang kok nggak ada masalah ya. Sepertinya masalah jauh dari dia ya. Kalau misalkan suami Anda mengalami masalah di kantornya, Anda kasih semangat. Oh Bapak harus semangat Pak. Hidup adalah penuh dengan masalah. Mati saja bermasalah apalagi hidup. Suami Anda nanti bingung. Suami Anda akan berpikir, istri Anda akan berpikir, orang tua Anda akan berpikir begini. Kenapa istriku tambah pintar sekarang ya? Suamiku tambah bijaksana. Dulu kayak anak kecil, sekarang tambah bijaksana. Dan ketika hal itu terjadi, suami Anda sudah pasti positif. Wah, ini pasti gara-gara Tiansi. Punya komunitas ini. Apa yang terjadi? Penasaranlah orang-orang yang negatif di rumah. Ikut dong. Datang ke sini positif sama-sama dan Anda jadi leader sama-sama. Enak Bapak Ibu. Ajak mereka ke pertemuan, buat mereka mengerti mengapa Anda begitu bergairah menjalankan peluang ini. Makanya perlu dukungan dari mereka ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sikap terhadap perjuangan. Bapak Ibu sekalian, Anda ada di mana? Memang betul, susah ke atas, susah menuju ke puncak. Susah sekali Bapak Ibu. Mungkin Anda rasakan sekarang Bapak Ibu. Tapi percaya sama saya, jauh lebih susah. Kalau Anda mau beli apa-apa Anda tidak punya uang. Kalau Anda mau hajikan orang tua, Anda tinggal hanya berdoa saja. Tuhan kapan kasih rezeki untuk saya? Hanya berdoa saja Anda akan mendatangkan uang Bapak Ibu. Memang betul susah sekali menuju ke puncak. Tapi ketika Anda sudah di puncak dan Anda turun lagi, rasanya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mendingan saya susah naik ke atas daripada hidup saya berantakan dan saya tidak jelas kemana arah tujuan saya Bapak Ibu. Mendingan saya menuju ke puncak dengan susah payah daripada masa depan saya suram. Saya tidak tahu Bapak Ibu mau kemana arah hidup saya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sudah menyikapi dengan semua lebih positif Bapak Ibu, saya review Bapak Ibu sekalian, pagari bisnis Anda dengan 6 pilar Tiansi. 6 pilar kekuatan di bisnis ini Bapak Ibu. 6 pilar yang selalu saya bawa kemanapun saya pergi. Makanya saya terlalu pede menjalankan usaha ini. Kekuatan perusahaan Tiansi, Bapak Ibu Anda sudah tahu. Anda sudah sering ke OP, bahkan Anda hafal semua prestasi Tiansi. Yang kedua, ini yang paling penting, keunggulan produk Tiansi. Anda sudah tahu siapa di dalam ruangan ini yang betul-betul klik karena produk. Dan saya punya leader, bintang 7, itu klik karena produk. Nih Bapak Ibu, saya kasih lihat. Kelihatan ya? Bapak Ibu ini kista di mulut. Sejak kecil, beliau ini sudah kena radang, sinusitis akut. Beliau ini Bapak Ibu sekalian seorang wanita, SMP, beliau tidak BAB 3 bulan. Khususnya terinfeksi itu SMP. Pokoknya antibodinya lemah sekali karena Anda tahu hidupnya hanya keluar masuk rumah sakit. Seperti itu hidupnya Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai tahun 2007, beliau dinyatakan divonis leukemia. Waktu dia tidak BAB, dia sempat operasi ambeien. Karena dia ambeien. Jadi beliau ini sudah operasi 3 kali. Ini adalah kakak kelas saya di pesantren. Saya anak pesantren SMP. Ini kakak kelas saya. Saya pernah tahu dia tidak masuk 3 bulan, tapi saya tidak pernah tahu kalau ternyata kasusnya itu tidak BAB 3 bulan. Ngeri ya. Akhirnya beliau punya antibodi terus menurun, dan akhirnya beliau kista di mulut. Biasanya temukan kista di mana? Di perut kan? Ini kista di mulut. Saya juga bingung Bapak Ibu, kok kista di mulut? Tapi kata upline saya, kalau kista sudah di mulut itu hati-hati dengan kanker. Betul, 2007 beliau divonis sama dokter leukemia. Setelah dia divonis leukemia Bapak Ibu sekalian, dia hidupnya pura-pura Anda. Artinya beliau banyak hal putus asa. Orang tuanya pun, dokter pun sudah banyak yang putus asa. Tangani dia.
Opname nggak usah tanya. Sebulan bisa 2-3 kali opname. Masuk rumah sakit. Beliau seorang guru PNS di perbatasan antara Papua dan Papua New Guinea, PNG. Fisiknya beliau lemah sekali, tidak bisa kena air dingin, mandinya selalu air panas. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, beliau 2007 leukemia dan akhirnya operasi lagi. Saking banyaknya obat yang diminum Bapak Ibu, tahun 2011 dokter vonis lagi batu ginjal. Komplikasi. Batu ginjal, akhirnya Bapak Ibu sekalian dokter bilang cari herbal. Kamu sudah banyak sekali kena kristal dengan obat-obatan. Jadi batu ginjal. Beliau ini termasuk kakak kelas yang saya idolakan waktu saya masih sekolah. Soalnya beliau ini jenius Bapak Ibu, pintar. Saya tidak tahu Bapak Ibu kalau beliau ini sakit. Saya tawarkan produk pada saat dia sudah tek di meja operasi. Ini meja operasi sudah mau masuk operasi. Saya bilang begini, kakak ya, saya punya produk. Kan statusnya begini Bapak Ibu, prepare operasi. Saya tidak tahu kalau sudah di atas meja operasi, sudah pakaian hijau ini Bapak Ibu, sudah pakaian hijau ya. Saya bilang begini, Kak, mungkin kakak butuh produknya saja. Saya tidak akan tawarkan kakak bisnisnya, karena saya tahu kakak mampu kalau masalah uang. Saya cuma mau bilang kakak coba produk saya, karena dia ini amandel dan sudah operasi amandel. Amandelnya sudah menutupi saluran pernapasan. Jadi waktu itu operasi. Dan saya adalah penderita amandel yang tidak pernah kena operasi. Saya sakitnya amandel dan sinusitis Bapak Ibu. Sampai detik ini saya tidak pernah operasi. Lah, saya ketemu dengan pasien amandel, terus saya juga punya hal yang sama. Masa saya tidak mau berbagi Bapak Ibu? Saya bilang begini, Kak, saya cuma minum 4 produk, saya sembuh sampai detik ini saya tidak operasi. Dia bilang apa? Dek, saya sudah di atas meja operasi. Waduh, yuk kakak. Langsung dia bilang, iya dek, kalau begitu begini sudah nanti kalau saya pemulihan baru saya pakai produk Tiansi. Padahal Bapak Ibu, dia tidak pernah mau pakai, masih negatif. November saya ajak dia, Januari baru dia join. Dia masih negatif dengan produk. Dia hanya percaya obat dokter. Setelah kena batu ginjal, baru dia betul-betul cari saya di bulan Januari. Anda lihat ya Bapak Ibu, kalau sudah dioperasi pasti begini Bapak Ibu. Ini ada salah obat. Tidak cocok, obat baru tidak dikasih, tidak cocok, langsung seperti ini kondisinya. Bengkak semua. Masih ada yang foto yang paling lebih parah, tapi saya tidak kasih Bapak Ibu. Dan saya sharingkan hari ini kepada Anda, saya sudah minta izin sama beliau. Beliau bilang, dulu saya malu dengan penyakitku, tapi sekarang penyakitku bisa membawa berkat. Ya. Setelah beliau join Bapak Ibu, beliau minum produk Tiansi dan Anda tahu 2013 saat dia ini operasi. Harusnya dia operasi sinusitis, tapi dokter bilang tidak perlu operasi. Januari dia join, mulai Januari dia minum produk Tiansi sampai detik ini. Harusnya 2 bulan, sebulan, 2-3 kali operasi, tapi dia tidak operasi gara-gara produk Bapak Ibu. Harusnya dia masuk ke rumah sakit itu opname, minimal seminggu Bapak Ibu itu dia bisa 3 kali opname, itu tidak jadi seperti itu lagi. Sampai detik ini dia ditelepon sama dokter follow up dia. Halo, gimana? Iya dokter, saya belum ada waktu untuk check up. Wah bahaya, cepat check up begini. Kesana dokter kaget Bapak Ibu sekalian. Orang ini seperti orang betul-betul tidak pernah ada sakitnya. Dokter bilang tidak perlu operasi, tidak perlu apa-apa, tidak perlu. Sekarang kondisinya membaik Bapak Ibu. Beliau bisa tahan kena angin dulu. Kalau kena angin, langsung pakai masker. Mata bengkak, kalau kecapean, bengkak Bapak Ibu. Sekarang luar biasa. Dan kalau saya ke rumahnya, mamanya selalu bilang, terima kasih nak sudah kasih kenal kita produk Tiansi. Dila selamat 1 tahun tidak kenal operasi. Luar biasa sekali produk kita Bapak Ibu. Ya ini dia, umur di tangan Tuhan, tapi kita yang menentukan. Sampai kita dipanggil, sampai seberapa kualitas kesehatan kita Bapak Ibu sekalian ya. Konvensi internasional yang terjadi baru kemarin di Rusia. Ya banyak orang yang ke Rusia di sini ya. Anda lihat kebesaran Tiansi. Memberikan pelayanan yang terbaik. Gedung yang dipakai di sana 1 miliar 1 hari. Tiansi pakai 3 hari, berarti 3 miliar. Luar biasa sekali. Belum yang lain-lain, belum penari-penari, belum artisnya, belum baru gedungnya. Anda bersyukur berada di perusahaan besar. Penghargaannya Bapak Ibu, Tiansi selalu membagikan ya, sekarang fenomenal sekali. Setiap tahun banyak sekali downline kita yang masih lucu-lucu sudah ke luar negeri ya. Kita lihat, naik pesawat. Lihat tong sampah lucu, unik. Up foto. Tong sampah Bapak Ibu. Masuk kamar mandi Bapak Ibu. Foto di depan cermin. Tek, selfie. Itulah downline kita yang lucu-lucu Bapak Ibu yang baru keluar negeri. Dan Tiansi memberikan itu Bapak Ibu. Memberikan itu.
Saya kemarin dampingi downline saya 12 orang ke Singapura Malaysia yang terakhir Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, downline saya bilang terima kasih, nangis Bapak Ibu di luar negeri, terima kasih. Kalau tidak tiansi saya tidak keluar negeri. Papua jauh lagi. Jadi Anda menjadi saluran berkat untuk orang lain. Apalagi support sistemnya Bapak Ibu sudah, tidak usah diragukan lagi. Kalau Anda kejar bintang, Anda akan cepat habis bintangnya. Bintang itu kadang-kadang tidak bersinar lagi. Tapi kalau Anda ingin bersinar terus Bapak Ibu, kejar PBO. Kalau Anda majesty, tidak mungkin Anda tidak bersinar. Kalau Anda ambassador, tidak mungkin Anda tidak bersinar. Semua challenge yang dikasih pasti Anda lolos. Karena apa? Karena Anda ada di support system yang luar biasa. Anda mengikuti parameter yang dahsyat. Jalan tolnya sudah, tidak usah lagi tambah-tambah. Sudah pasti Bapak Ibu Anda selamat kalau Anda ikut itu. Selamat dunia dan akhirat saya bilang. Kalau Anda ikut PBO Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini Bapak Ibu kesimpulan dari saya. Ya segera buat goal setting Anda. Konsultasikan kembali goal tersebut kepada plan Anda Bapak Ibu. Masuklah segera dalam rail system sesuai parameter Business One Vision. Hadirlah di setiap pertemuan yang dipromosikan oleh upline Anda. Ada OP, ada PM, ada VS Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling penting. Paksa diri Anda untuk masuk ke dalam pertemuan bersyarat. Paksa diri Anda, bukan paksa downline Anda. Paksa diri Anda untuk masuk ke dalam pertemuan bersyarat Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda paksa masuk ke Crown Life, berarti ada begitu banyak downline Anda yang Anda bantu untuk mengejar royal. Kebayang kalau itu terjadi sama grup Anda, terduplikasi sama grup Anda, nggak usah suruh apa-apa Bapak Ibu sekalian. Downline Anda akan ngos-ngosan, paksa diri mereka sendiri untuk mengejar apa yang dikasih oleh One Vision. Kenapa? Karena panutannya adalah Anda. Anda memaksakan diri untuk masuk ke dalam pertemuan bersyarat Bapak Ibu. Maka downline Anda akan lihat Anda. Sudah saya bilang, hukum Tuhan itu hukum duplikasi Bapak Ibu. Nggak usah dibantah lagi. Apa yang Anda perbuat, itu yang akan Anda dapatkan. Utamakan prinsip 77 Bapak Ibu, 7 langkah, 7 kebiasaan. Jaga grup dengan 3 prinsip dasar dan 6 pilar. Selalu kalau Anda selalu sharing tentang 6 pilar. Jangan keluar dari topik. Tidak usah bicarakan artis, karena artis bukan keluarga Anda. Ya, bahas aja 6 pilar salah satunya. Kalau tidak mau 6 pilar, 3 prinsip dasar, selalu bawa topik itu dalam grup Anda. Jangan keluar dari topik Bapak Ibu sekalian. Jadilah bukti secepatnya sebagai penerima motor, success trip, glory trip, family card, dan lain-lain. Karena ketika Anda memaksakan diri untuk mendapatkan mobil, berarti ada 3 orang yang Anda bantu mendapatkan motor. Mungkin akan lebih banyak lagi setelah itu Bapak Ibu. Peluang yang dikirimkan Tuhan tidak membangunkan orang yang tidur. Sukses adalah kerja keras Bapak Ibu, atau memulai lebih awal. Kalau Anda hari ini merasa bahwa Anda terlambat Bapak Ibu, bayarlah dengan kerja keras. Itulah arti sukses Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda hari ini merasa Anda sudah lama atau Anda lebih lama di bisnis ini, tidak jadi masalah. Karena orang-orang yang bertahan, orang-orang yang setia, itulah yang bisa jadi panutan di usaha ini. Bekerja sama dengan orang-orang yang setia dan bantu mereka menjadi hebat sama seperti Anda. Kalau Anda mulai tidak setia, maka Anda akan ketemu dengan downline-downline yang tidak setia juga Bapak Ibu sekalian. Setialah terhadap bisnis Anda, setialah terhadap perjuangan Anda, setialah terhadap impian Anda. Kalau hari ini Anda komitmen, Anda ingin tebus semua mimpi-mimpi Anda lewat Tiansi Bapak Ibu, pegang erat Bapak Ibu. Anda punya 2 tangan. Tangan kanan Anda pegang downline Anda Bapak Ibu, tangan kiri Anda pegang upline Anda, dan Anda sama-sama melangkah. Sekian dari saya, selamat siang Bapak Ibu, sampai ketemu di Vision Seminar.